Serial Alice in Borderland adalah manga ciptaan Haro Aso diadaptasi menjadi serial live action. Serial ini pun digarap oleh Shinsuke Sato yang dikenal telah menyutradai film live action anime atau manga berkualitas seperti I Am Hero tahun 2015, Bleach tahun 2018, hingga Kingdom tahun 2019. Cerita dalam film seri ini tidak jauh berbeda dengan versi komiknya. Film ini mengisahkan seorang pemuda pemalas, pengangguran, dan sangat terobsesi dengan video game yang bernama Arisu Roihi atau yang diperankan oleh Kento Yamazaki. Dia dikenal pula sebagai Alice, tokoh utama dalam serial ini. Alice in Borderland mengisahkan pemuda bernama Arisu yang secara misterius terperangkap di sebuah dunia paralel pasca kiamat. Di dunia tersebut, orang yang berada di Tokyo menghilang dan hanya menyisakan Arisu serta kedua temannya. Tak lama berselang, Arisu dan kedua temannya harus mengikuti sebuah kompetisi yang berbahaya agar bisa bertahan hidup di dunia tersebut. Berikut adalah alur cerita Alice in Borderland episode pertama. Rihoe Arisu sedang asik bermain game saat adiknya tiba-tiba masuk dan memarahinya karena tidak pergi wawancara kerja. Mengingat itu sudah terjadi untuk kesekian kalinya, adiknya dan juga ayahnya memutuskan untuk tidak mau membantunya lagi. Alih-alih mendengarkan adiknya berbicara, Arisu lebih memilih untuk meninggalkannya. Pun sama ayahnya juga memperingatkannya untuk tidak menghalangi jalan adiknya. Keluar dari rumah, Arisu langsung menghubungi sahabatnya, Daikichi Karube. Ia menanyakan apakah ia bisa menghabiskan waktu di bar tempat Karube bekerja. Karube sendiri saat itu sedang sibuk bercumbu dengan Emi, salah seorang pegawai bar. Hingga mendadak bos mereka muncul. Tanpa disangka si bos langsung menghajar Karube. Ia ternyata sudah tahu Karube selama ini diam-diam bermesraan dengan Emi, yang notabene adalah kekasih si bos. Tidak tinggal diam, Karube ganti menghantam si bosnya sampai sang bos tidak sadarkan diri. Tidak kunjung mendapat balasan dari Karube, Arisu ganti menghubungi sahabatnya yang lain, Chota Segawa. Ia menanyakan apakah ia bisa menginap di tempat Chota nanti malam. Belum sempat Chota merespon, Karube membalas pesan Arisu dan memberitahu bahwa ia sudah tidak lagi bekerja di bar. Setelahnya ganti Chota yang menyatakan bahwa ia sedang malas untuk pergi ke kantor. Mengingat Arisu juga tidak ada niatan untuk kembali ke rumahnya, mereka pun janjian untuk bertemu di depan stasiun Shibuya untuk berangkat minum-minum bersama. Tak lama kemudian ketiganya bertemu sembari memikirkan tujuan selanjutnya. Mereka mengamati kerumunan orang yang lalu lalang di perempatan Shibuya. Arisu meyakini jika pada saat itu ada zombie yang muncul dan orang-orang tersebut berubah menjadi zombie, pasti Karube lah yang bakal selamat. Tanpa disangka, Karube justru yakin bahwa Arisu yang akan selamat. Baik Chota maupun Arisu heran mendengar pernyataan Karube. Karube sendiri tidak mau menjelaskan lebih lanjut alasannya. Setelah sama-sama sempat terdiam beberapa saat, Karube tiba-tiba memanggul Arisu di pundaknya, sembari mengatakan bahwa ini saatnya merayakan hari kebebasan Arisu. Karube dengan penuh semangat membawa Arisu ke tengah-tengah perempatan Shibuya. Chota pun dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mengabadikan aksi gila Karube. Tanpa disadari, traffic light sudah berubah ke warna hijau. Kendaraan mulai melaju. Arisu dan teman-temannya yang menyadari hal tersebut segera berusaha untuk minggir ke trotoar. Sialnya ulah mereka ternyata membuat beberapa mobil bertabrakan. Sesaat kemudian beberapa orang polisi yang berjaga di dekat stasiun keluar. Tidak mau tertangkap, ketiganya berusaha untuk kabur. Dengan cepat mereka masuk ke dalam salah satu bilik toilet di stasiun dan bersembunyi di sana. Belum lama mereka bersembunyi, pintu toilet tiba-tiba digedor. Mengira itu polisi, mereka sengaja membiarkannya. Tak lama listrik mati dan keadaan menjadi gelap gulita. Penasaran, perlahan Arisu mulai membuka pintu toilet. Ia melangkah keluar diikuti oleh Karube dan Chota.
Secara mengejutkan, kondisi stasiun yang tadinya ramai menjadi benar-benar sepi. Tidak ada orang satupun di sana. Anehnya lagi, tidak hanya di dalam stasiun, perempatan Shibuya yang selalu dipadati orang kini benar-benar lenggang. Selain Arisu dan teman-temannya, tidak ada orang lain di sana. Ketiganya merasa heran dan kaget melihat fenomena tersebut. Karube mendatangi bar tempatnya bekerja dan tidak menemukan siapapun di dalamnya. Padahal puntung rokok milik bosnya masih tergeletak di asbak. Begitu pula dengan Chota yang mendapat tidak ada seorang pun di kantornya. Arisu sendiri mengecek di sekitar kota, hasilnya sama, orang-orang seolah menghilang begitu saja. Ponselnya pun ikut-ikutan tidak berfungsi. Arisu memberitahu Karube dan Chota bahwa dia tidak keberatan jika hanya tersisa mereka bertiga manusia di muka bumi. Chota mengamini. Karube yang awalnya stres akhirnya turut bergembira bersama Arisu dan Chota. Tiba-tiba saja layar videotron di salah satu gedung dekat tempat mereka berada menyala terang. Terlihat tulisannya menyebutkan bahwa permainan akan segera dimulai sebentar lagi. Arisu, Karube, dan Chota kebingungan melihatnya. Layar videotron tersebut lantas menunjukkan ke arah lokasi permainan. Terlihat ada cahaya merah di arah yang ditunjuk. Tanpa membuang waktu, ketiganya bergegas menuju ke sana. Lokasi yang dimaksud ternyata adalah sebuah bangunan bernama GM Building. Berbeda dengan bangunan lain, listrik di bangunan tersebut terlihat menyala sepenuhnya. Perlahan ketiganya melangkah masuk ke dalam, mengikuti arah panah menuju area permainan. Penunjuk arah tersebut berujung pada lift berwarna merah. Di dekat pintu lift ada beberapa ponsel. Terdapat pesan bahwa masing-masing orang mendapatkan satu ponsel tersebut. Saat diambil, ponsel otomatis menyala dan melakukan program pengenalan wajah. Selanjutnya terdengar suara dari ponsel yang memberitahukan bahwa permainan akan dimulai dalam waktu 2 menit. Tiba-tiba muncul seorang wanita, Saori Shibuka. Tanpa banyak berkata-kata, Saori menghampiri Chota, mengambil kartu identitas pegawai milik Chota dari saku bajunya, lalu melemparkannya ke ujung lorong. Tanpa disangka, kartu tersebut langsung hangus terkena tembakan laser. Saori lantas melanjutkan bahwa siapapun yang sudah masuk ke dalam area permainan ini tidak punya pilihan lain selain berpartisipasi ikut dalam permainannya. Seorang siswa SMA muncul. Ia lega karena menemukan ada orang lain di sana. Tanpa tahu apa yang terjadi, siswa SMA tersebut langsung menghampiri Arisu dan teman-temannya tanpa bisa dicegah lagi oleh mereka. Setelah mengucapkan bela sungkawa, Saori dengan tenang memberikan salah satu ponsel yang ada di sana kepadanya. Begitu ponsel diterima, tampil pesan bahwa game bernama Dead or Alive akan dimulai. Permainan tersebut memiliki tingkat kesulitan 3 keriting. Aturan mainnya, masing-masing diminta untuk memilih pintu yang benar dalam jangka waktu tertentu. Jika berhasil, mereka akan bisa keluar hidup-hidup dari bangunan tersebut. Pintu lift kemudian menyala. Tanpa membuang waktu, Saori langsung masuk ke dalam lift, diikuti oleh siswa SMA. Walau masih kebingungan, mau tidak mau Arisu dan teman-temannya ikut masuk ke dalam lift. Tak lama lift berhenti di salah satu lantai. Terlihat ada 2 pintu di sana. Yang satu bertempel poster anime dengan tulisan To Alive, satunya lagi bergambar tengkorak dengan tulisan To Die. Durasi memilih yang diberikan adalah 2 menit. Saat ditanya, Saori menyatakan bahwa pintu yang benar adalah yang bertuliskan To Alive. Pun begitu, ia menolak untuk membukanya sendiri. Waktu tersisa 30 detik. Terlihat gas keluar dari sela-sela lantai. Panik, si siswa SMA langsung berlari menuju pintu To Alive dan membukanya. Begitu melangkah ke dalam, sebuah sinar laser menembus kepalanya hingga ia tewas seketika. Dengan tersisanya satu pilihan, Saori menghampiri pintu To Die dan membukanya. Ternyata itu adalah pintu yang benar. Arisu dan Karube bergegas menyusulnya. Chota nyaris tewas karena masih syok melihat kematian si siswi SMA. Untung Arisu sempat kembali dan menarik Chota ke dalam ruangan To Die. Tanpa basa-basi, muncul pemberitahuan bahwa waktu permainan di ruangan tersebut adalah 1 menit 50 detik. Pilihannya masih sama, 2 pintu yang masing-masing bertuliskan To Live dan To Die. Saori meyakini bahwa apapun pilihan mereka tidak penting. Permainan tersebut sudah sengaja diatur agar pintu pertama yang dibuka adalah pintu yang salah.
Dengan demikian, masalahnya sekarang adalah siapa yang berikutnya akan dikorbankan. Arisu tidak mempercayainya dan memutuskan untuk membuka sendiri salah satu pintu yang ada. Setelah berpikir sejenak, ia menghampiri pintu Tudai dan bersiap untuk membukanya. Kendati demikian, Arisu ternyata tidak sanggup dan terduduk lemas. Melihatnya, Karube melangkah maju mendekati pintu To Life. Ia menyatakan akan membuka pintu tersebut. Syaratnya untuk giliran selanjutnya harus Saori yang membuka pintu terlebih dahulu. Pilihan Karube tepat. Kali ini mereka kembali berhasil lolos dari ledakan gas. Lagi-lagi terdapat dua pilihan. Durasinya 1 menit 30 detik. Karube memaksa Saori untuk membuka pintu To Life. Namun Saori menolak karena tidak berani melakukannya. Karube lantas meminta Arisu untuk mengingat-ingat dan mencari petunjuk pintu mana yang seharusnya dibuka. Ia percaya Arisu bisa melakukannya. Setelah sempat panik, Arisu kemudian teringat sesuatu, yaitu mobil BMW 526D yang terparkir di depan GM Building. Tanpa menjelaskan pada yang lain, Arisu menyatakan bahwa pintu yang harus dibuka adalah Tudai. Tebakannya benar. Dengan cepat Arisu memberitahu bahwa kuncinya adalah bentuk bangunan GM Building itu sendiri dengan mobil BMW 52D sebagai acuannya. Dari analisanya, GM Building berbentuk bujur sangkar. Dengan mempertimbangkan bentuk ruangan yang juga sama sisi, berarti secara keseluruhan ada 9 ruangan permainan. Karena 2 ruangan di tengah sudah diketahui berbahaya, maka selanjutnya mereka tinggal memilih pintu yang sesuai agar bisa menghindari kedua ruangan tersebut. Dipimpin oleh Arisu, mereka melewati satu demi satu ruangan yang hingga akhirnya tersisa ruangan terakhir. Di saat Karube dan Chota berkegirangan karena yakin mereka bakal selamat, Arisu justru kebingungan karena di ruangan tersebut hanya ada pintu di sisi kiri, Tudai di kanan, dan To Life. Dengan mengikuti denah pembagian ruangan yang ia buat, maka pintu di kanan akan menuju ke tengah alias harus dihindari. Masalahnya, ia tidak tahu pintu di kiri akan menuju kemana karena sudah keluar dari bangunan. Arisu tiba-tiba ingat bahwa Chota sempat merekam video saat mereka berada di ruangan pertama. Setelah mengamatinya, Arisu yakin bahwa pintu yang benar adalah pintu To Life. Di saat-saat terakhir mereka berhasil lolos dari ruangan tersebut. Sayangnya ledakan gas sempat menyambar kaki Chota hingga terluka. Setibanya di luar, mereka mendapati kartu 3 keriting di sebuah meja. Masing-masing ponsel yang mereka miliki lanjut menunjukkan visa selama 3 hari yang telah berhasil mereka peroleh. Arisu bingung apa yang dimaksud dengan visa. Seseorang pria tiba-tiba muncul di hadapan mereka, menyatakan bahwa ia sudah muak dengan permainan-permainan yang ada. Visanya sudah berakhir hari ini dan ia tidak berniat memperpanjangnya. Sesaat kemudian sinar laser menyambar pria tersebut. Saori kemudian menjelaskan bahwa siapa saja akan mati di saat visa mereka berakhir. Jika tidak ingin itu terjadi, mereka harus terus mengikuti permainan demi permainan yang ada untuk bertahan hidup. Nah, itulah episode pertama dari serial Alice in Borderland. Sampai jumpa di episode selanjutnya.